Halo guys, kenalin, aku Pram. Aku Eca. Welcome to Tiba-Tiba Masak Food and Story. Oke, jadi Mas Pram, dalam 30 menit ke depan kita bakal masak-masak seru-seruan sambil ngobrolin tentang kehidupan kampus nih. Oke Ca, ngomong-ngomong tentang masak Ca, mungkin Eca sering keadaan di kos, kemudian waktu itu keadaan lapar, kemudian mager untuk keluar. Itu gimana sih Eca buat nyatasin itu? Iya. Kalau aku pribadi ya Mas Pram, karena aku kan mahasiswa yang produktif. Aku mengisi waktu luang dengan memasak. Kalau Mas Pram sendiri gimana tuh? Aku juga sering lebih memasak sih Ca. Iya. Masak apa aja tuh kira-kira Mas Pram? Aku itu sering masak soto. Tuh, Iya, rendang dan kari Ca. kok keren banget tuh, gimana tuh Mas Pram? Tapi itu mie semua Ca. Oh, ternyata dalam bentuk mie instan ya. Instan, ya. Lagi-lagi kita kembali sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Kalau di depan kita nih, Oke, ini nggak mie instan nih Mas Pram. tentunya nggak mie instan. Betul. Nah, kita nih nggak cuma berdua aja nih Mas Pram. Kedepannya kita bakal ditemenin sama bintang tamu kita yang seru-seruan masak-masak juga nih. Oke. Siapa bintang tamunya Ca? Mau tahu? Yuk, langsung aja. Tidak. Halo, saya Anas, mahasiswa di Pensiun Dewala, Produksi Manajemen, dan saya berbakat freelance MC. Saat ini saya mengikuti program dari Universitas Muhammadiyah Walan, yaitu program Center of Excellence. Setelah kita lihat video yang barusan tadi nih Mas Pram, kira-kira Kak Anas tuh siapa sih? Oke Ca, Kak Anas itu mahasiswa UMM, Prodi Manajemen Ca. Jadi dia itu bukan hanya ahli di bidang masak Ca, tapi dia punya sekumpulan prestasi yang telah dicapai oleh Kak Anas itu sendiri Ca. Oke. Apa aja tuh prestasinya Mas? Oke, yang pertama Eca, yaitu dia jadi Gus Kebudayaan Kota Mojokerto. Terus? Yang kedua ada Top 5 Putra Kampus UMM tahun 2022. Dan bukan hanya itu Eca, kita perlu banyak belajar juga ke Kak Anas karena dia juga ahli dalam speaker and freelance dan MC tentunya. Wah, keren banget ya Kak Anas ini. Karena selain bidang kuliner juga prestasinya banyak banget yang diraih. Tapi ngomong-ngomong tentang kuliner nih, kan biasanya cowok tuh jarang banget ya Mas Pram yang kayak tertarik di bidang kuliner. Jarang banget Eca. Kalau Kak Anas nih kayaknya unik banget ya orangnya ya. Kira-kira Mas Pram pengen tahu nggak nih orangnya gimana nih? Sangat tertarik Eca. Kalau gitu, yuk langsung aja kita panggilin Kak Anasnya. Halo Kak Eca, Kak Pram. Halo. Sehat? Iya, Alhamdulillah. sehat. Kalau cuaca hujan-hujan gini, enaknya kita masak apa nih hari ini, Kak? Oke, kalau hujan-hujan gini enaknya kita masak nasi bakar ayam suwir. Mas Pram sendiri pernah nggak nyobain nasi bakar? Kalau aku lebih sering dan suka apalagi nasi bakar Eca. Angkringan-angkringan yang ada di Kota Malang aku sudah pernah rasakannya itu. Yang kalau terkenal itu di Jalan Bendungan Sutami yang ramai sekali itu. Banyak itu Iya. biasanya mahasiswa. Kalau gitu kita lihat dulu nih nasi bakar yang dibikin sama Kak Anas nih uniknya apa sih? Beda nggak sih sama nasi bakar yang rame itu? Yuk langsung aja. Oke, tapi sebelum itu kita pakai sarung tangan dulu nih ya biar lebih detail. Oke. Kita akan nambah di sini bakal lihat-lihat bagaimana proses buatannya dari Kak Anas itu sendiri. Kalau lihat dari bumbunya nih kira-kira apa aja nih Kak Anas? Nah, kalau bumbunya sendiri tuh sebenarnya sangat mudah nih Kak ya. Terutama ini adalah rempah-rempahnya yaitu bawang merah, bawang putih dikombinasikan dengan cabai dan minyak goreng. Minyak gorengnya langsung di Oke, situ langsung ya, di Kak? situ. Oke, yang pertama kita potong cabai merah dan juga cabai hijaunya. Itu potongnya sesuai selera. Sesuai selera aja. Kan kadang ada yang miring-miring, ada yang biasa juga. Nih Mas Pram, biar nggak Iya. mie instan terus Mas Pram. Iya.
Biasanya kalau aku itu potongnya itu lurus-lurus saja, nggak miring-miring seperti itu. Ini kalau miring biar apa? Estetika aja atau gimana nih Kak? Biar lebih merasuk aja sih. Oh, lebih merasuk. Masuk. Kita pakai cabai merah. Oh, yang hijau juga dihitung juga Kak? Iya, pastinya semua dong. Oh ya Mas, kalau sepengalamannya Kak Anas ini untuk tingkat kepedasan itu butuh berapa cabai sih Mas? Kalau kepedasan itu tergantung sama selera sih Mas ya. Kalau sama aku nih kan nggak suka pedes-pedes banget ya. Biasanya tuh cabenya berapa tuh Kak Anas? Nah kalau misalnya nggak suka pedes-pedes banget bisa pakai cabai merah aja. Soalnya cabai merah kan nggak terlalu pedes nih Kak ya. Yang hijau yang bikin pedes ya? Iya. Kayaknya nih buat Mas Pram nih. Cabenya semua aja nggak sih? Harus semuanya. Harus seperti pedes ya, biar harus sakit pedes. perut sekalian. Oke, selanjutnya kita potong daun bawangnya nih ya. Nah, kalau daun bawang ini apalagi? Ngambil di tetangga. Iya. Nggak boleh ya, teman-teman itu tidak boleh. Lebih suka biasanya makannya ini daun bawang di lumpia. Oh iya, biasanya ada juga sih. Selanjutnya kita nyalain kompornya nih ya. Oke. Buat apinya nih gimana nih Kak Anas? Oke, kalau apinya ini lebih baik kecil dulu nih Kak ya. Soalnya kan kita buat numisnya. Oke, yang pertama kita masukkan ini daun bawang merah, bawang putih sama cabenya. Kalau itu isinya tuh kayak bawangnya berapa tuh Kak buat takarannya? Oke, kalau untuk bawang merah sama bawang putih itu biasanya sesuai selera sih Kak. Tergantung sama porsi yang kita sajikan. Kalau masak banyak tuh berarti ya Semakin banyak juga bahan-bahannya. Kita tumis ya Kak ini. Nah sambil kita tumis, sambil kita tungguin nih Kak ya agak setengah matang. apinya harus kecil ya Kak ya? Iya harus kecil dong, soalnya kalau misalnya apinya besar itu nanti berpengaruh sama ayamnya. Oh ayam. Iya. Kalau udah kita masukin ayamnya. Ayam suwir Kak. Langsung dimasukin. Langsung dimasukin. Biasanya kalau ayam suwir segini tuh untuk berapa porsi gitu Kak? Nah kalau ini kan berhubung porsi kecil nih Kak ya, mungkin bisa kita makan 3 sampai 5 porsi sih. Berarti lumayan juga ya buat seharian ya? Bisa buat makan seharian gitu, buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masaknya pagi biar nggak buang-buang uang saku kan bisa sampai sore juga. Mungkin tips juga dari Mas Anas buat ini, ayamnya yang dipilih tuh ayam bagian apa? Nah ini kan berhubung kita ambilkan ayam suwir, lebih enak yang bagian apa? Paha Kak. Iya paha kita ambil yang dagingnya aja, terus kita suwir dan pokoknya kita masak sampai bener-bener matang itunya. Oke, kita masukkan kaldu jamurnya nih. Untuk takarannya tuh berapa sendok tuh Kak? Oke, ini setengah sendok teh. Selanjutnya kita masukkan garamnya juga sedikit aja Kak. Ini tergantung selera atau emang takarannya setengah juga nih Kak? Nah, tergantung juga sih Kak. Kalau misalnya kakaknya suka yang asin, kita bisa tambahin sedikit. Kalau misalnya suka yang rasanya pas-pasan, kita cukup-cukupin aja. Terus kita kasih gula nih. Oh, udah kecium banget nih baunya. nih. Aroma-aroma. Oke. Wangi ya. Oke, tadi kan kita udah iris cabai-cabean nih Kak ya. Cabai-cabean. Iya. Biar apa ya? Biar kita lebih merasa pedasnya. Selera aja sih Kak, mau pedas atau mau sedang. Kalau untuk yang dari Kak Anas ini ntar jadinya pedas atau gimana nih Kak? Oke, kalau misalnya ini kita ambil sedangnya aja nih Kak ya, biar kita bisa konsumsi bareng-bareng. Tuh Mas Pram, nggak boleh pedas-pedas Mas Pram. Aku soalnya nggak suka sih. Langsung dimasukin ya. Oh cuma cabenya aja ya Kak? Iya, cabenya aja, karena ini kan nanti gampang layu nih. Juga sih. Mungkin tunggu berapa menit Mas seperti ini biar bisa nanti lebih dari bumbunya itu bisa merasuk ke ayamnya. Mungkin waktunya sekitar 3 sampai 5 menit Kak, 3 sampai sampai meresap semuanya. Tapi harus digini-gini tuh. Iya, Iya. biar merata matangnya. Oke. Kalau udah kita masukkan daun bawang. Dan bawang.
Dan bawang ini emang buat rasa sama aroma juga atau gimana nih Kak? Kalau daun bawang ini selera Kak. Yang buat aroma itu kemangi nih. Oh kemanginya, Iya. oh yang khas dari Malang itu kemanginya ya? Oh iya, ngomong-ngomong tahu nggak sih buat nasi bakar sendiri ini asal usulnya tuh gimana? Kira-kira Mas Pram tahu nggak? Tahu mungkin Kak Anas? Kalau aku secara umum memang nggak tahu, lebih karena memang aku cuma lihatannya basic-basic aja yang ada di kota Malang ini. Terus kayak cuma beli aja nggak sih Mas? Cuma beli aja, iya. Oke, jadi langsung aja aku kasih tahu ya buat teman-teman juga. Buat nasi bakar ini itu sekarang kan emang udah ngetren banget nih, banyak banget di angkringan-angkringan di Malang juga. Nah, sebenarnya dari dulu tuh juga udah ngetren. Cuma dari tahun 90 itu ngetrennya di Jawa Barat nih. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kenapa itu? Jadi buat nasi bakarnya sendiri ini dulu itu apa ya, kayak ibu-ibu kan bekalin suaminya gitu tuh awalnya tuh cuma kayak nasi sama lauk aja kan. Terus kayak kok cuma gini aja, mungkin bosen atau gimana, takut gimana akhirnya ada inovasi nasinya dibakar. Oke, apalagi nasi bakar ini kan toppingnya pakai ayam suwir. Iya, betul. Nah, semakin kesini kan banyak inovasi, ada yang pakai cumi, terus ikan, tongkol dan juga lain-lain. Untuk nasinya sendiri ini ada campurannya Kak, biar ada rasanya juga. Ini juga ada jahe, terus juga ada kencur dan lain-lain. Jadi emang beneran khas Indonesia banget ya. Rempah-rempahnya diambil Rempah-rempahnya. itu. Oke. Betul. Keunikannya ini tadi di kemangi Kak atau ada lagi nih Di keunikan? kemanginya, coba diharum, di bawah. Iya. Mas Pram mau harum juga ya? Sudah. Udah Sampai- siap. Sampai ke sini. Langsung lapar ya Mas Pram ya. Kayaknya ini emang Kanas enak banget ini Kanas ini masanya Mas Pram. Mungkin ya di sini kita bisa belajar banget dari Kak Anas. Nasi bakar buat mahasiswa yang mau masak ini di rumah biar nggak mie instan terus kayak yang sebelah sana. Ini kalau buat nasinya nih Kak, harus nasi yang kering gitu apa yang lembut, lemes gitu sih Oke, Kak? kalau untuk nasinya sendiri ini kan kalau misalnya kita makan nasi bakar kan enak yang lemes-lemes gitu nih ya. Jadi biasanya kalau untuk nasi bakar, nasinya itu biasanya agak banyak airnya. Yang lemes berarti Yang lemes-lemes ya. banget. Untuk takarannya ada nggak Kak? Berapa sendok gitu? Nah, kalau takarannya tergantung sama porsi kita makan sih Kak. Kalau misalnya porsinya kepengen lebih banyak juga bisa kita tambahin nasinya sama lauknya. Kalau kita kali ini porsinya yang setengah-setengah aja nih Kak ya. 3 sampai 4 sendok gitu ya. Kalau yang sedang, berarti kalau banyak bisa kayak ya tergantung. Wangi juga baunya nih. Ya. Dan tantangannya adalah menggulung nasi bakarnya Kak. Takutnya gimana tuh Kak biasanya? Nah, kadang kan ada yang sampai pecah gitu. Betul. Nah, Kebanyakan seperti itu, Wes. Sebagai yang sering makan nasi bakar nasi ini. bakar. Wah ini dia nasi bakar kayak apa ya kalau bilangnya sushinya Indonesia anjay. Iya. Keren juga nih. Oh dari ujungnya ditusuk ke ini ya Kak. Gimana nih Mas Pram kira-kira? Bisa nggak Mas Pram kalau bikin kayak gini? Sulit, lebih ke mager nanti jatuhnya. Kayak Benernya. Apalagi kalau ada daun pisang gini ya Mas. daun pisang. Belinya di mana sih biasanya daun pisang Mas? Lebih dekat ke Pasar Landung Sari kalau. Iya. nah. Wah, sangat rapi ya, bagus banget. Aku takutnya ntar kalau bikin sendiri tuh jadinya kayak, ya Yang penting kelipat, iya, terus kemudian ditusuk. langsung pokoknya ketutup. Wah, Nah, kurang lebih seperti ini Kak. Nah, nanti kita bakar nih. oh langsung. Oke. Oke. Ini tahap yang paling apa? Pembakarannya harus nunggu kan ya? Iya. Takutnya ntar kegosongan kayak gitu kan. Seperti kelihatan bakar-bakar beneran kan di sini. Terakhir bakar-bakar pas kawan, pramuka aja Mas. Pramuka. Berapa lama nih Kak proses bakar membakar ini? Oke, kalau berapa lamanya ini tergantung sama seberapa coklat daun pisangnya. Oh jadi dilihat dari daunnya ya. Ini kalau apinya kegedean tuh takutnya daunnya udah coklat tapi dalamnya Dalamnya masih belum matang. matang, lumayan didapatkan itu sih.
tidak sabar mau mencoba. Kalau zaman sekarang lebih dipermudah dengan kompornya ada seperti kayak Nah, gini ya. tapi sebenarnya lebih enak itu pakai arang, Kak. Iya. Apa tuh bedanya kalau pakai arang? Kalau arang itu kan terkenal sama baunya, Aromanya. aromanya. Kalau di kos mau pakai arang nggak apa-apa sih, harus banget. Kayak bakarin kayu dulu. Pasti bakal membutuhkan waktu yang lama. Harus dibolak-balik gitu Iya, ya, Kak? dibolak-balik. Biar matanya merata atau Rata. biar apa tuh, Kak? Oke, ini berhubung udah matang, kita tiriskan nih, Kak ya. Wah, Ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, betul banget. nanti Udah matang, habis ini langsung cobain ya. Oke, dari aromanya aja udah enak banget nih ya. Oke. Kalau udah kita matikan kopernya. Udah. Oke. Tada! Nasi bakar ayam suwir udah jadi. Oke, jadi ini udah jadi nih. Oke. Setelah ini kita mau kemana nih Kak? Kita bakal makan di Joglo biar lebih pas juga ya suasananya kayak hujan-hujan makan gini ya sambil dengerin cerita-cerita seputar kehidupan kampusnya karena Oke, boleh tuh menarik. Ayo. jangan kemana-mana, tetap di Tiba-tiba Masak Food and Story. Welcome to Tiba-tiba Masak Food and Story. Nah, dari tadi kan kita udah masak-masak nih ya. Sekarang waktunya kita untuk mencoba makanan yang tadi udah dimasak sama Kak Anas. Selain coba makanan, kayaknya kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru nggak sih sama Kak Anas? Oke, boleh banget tuh. Mas Mungkin Pran nih. juga pengalamannya dari Kak Anas selama waktu di kampus, terus kemudian di kehidupan sehari-hari, mungkin kita juga bisa banyak mengambil pengalaman ataupun pembelajaran buat teman-teman Teman-teman juga. yang lainnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut makan dulu nih ya. Soalnya udah harumnya ini udah. Iya, wangi banget. Ini kita udah nyium baunya dari tadi waktu masak ya, Kak Anas ya. Jadi gini tampilan dari, mau lihat nggak teman-teman, nah kayak gini. Oke. Sekarang kesibukannya lagi apa nih? Nah, kalau sekarang ini selain dari kesibukan kuliah, saya juga alhamdulillah lolos dari mahasiswa COE Manajemen UMM. Nah, untuk kesibukan kali ini yaitu selain dari magang, saya juga ikut dalam berbagai kegiatan kampus, baik di kampus maupun di luar kampus. Sebelumnya congrats nih Kak, udah lolos. Oke, terima kasih. Sibuk banget berarti ya Kak ya? Alhamdulillah sibuk banget sih. Tapi ya gitu, enaknya di sini juga saya juga banyak menambah relasi. Juga di sini saya banyak belajar sama orang-orang baru dan juga senang juga bisa bertemu kakak-kakak di sini. Juga pengalaman baru buat kita. Iya. Gimana untuk rasanya? Rasanya jujur ini aneh banget sih. Yakin? Karena apa ya, kayak tadi kan kita cuma sambil ngomong sambil gimana gitu kan, tapi aku nggak expect kalau rasanya tuh bakal seenak ini. Dia nggak sih Mas Pram? Kayak
ayam yang udah di Malu-malu ini Kak Anasnya nggak gitu. Boleh nanya lagi nih Kak Anas. Kan ini rasanya enak banget nih. Pastinya ada kayak passion tersendiri nggak sih buat gimana sih bisa masak enak tuh karena apa? Jadi kebanyakan orang kan kalau masak itu kan perlu takaran ini, takaran itu. Tapi lebih enaknya itu menurut insting sih Kak. Nah kalau orang Jawa lebih ke kita masak, garamnya sekian, gulanya sekian, terus juga yang penting gimana sih cara kita menikmati, terus juga cara kita menyajikan seperti itu. Jadi kayak ilmu kira-kira tapi Ilmu pas kira-kira, ya, pas banget. Itu sih. Kalau buat masak-masak nih kan sibuk banget apa ya, udah sibuk kuliah, sibuk di luar kampus juga ada. Terus gimana sih cara bagi waktunya buat hobi-hobi kayak masak-masak gini bisa tetap terlaksana Kak? Nah kalau untuk hobi masak dan juga tapi tergantung sama time management sih Kak ya. Dimana aku yang nggak tiap hari masak, pastinya juga kita sebagai anak kos kadang ada rasa jenuh juga sama masakan sendiri. Kadang kita beli di luar, tapi untuk time managementnya sendiri biasanya saya membagi waktu dengan kegiatan mana yang paling penting dan mana yang paling terdahulu seperti itu. Mungkin Mas Pran ada yang mau ditanya ini pertama Mas Pran. ini mungkin dari pengalamanku yang sekiranya waktu di angkringan di Kota Malang ini juga bisa mempunyai nilai daya jual yang sangat tinggi juga. Oke. Ada niatan jual gitu nggak Kak? Selama kan sekarang banyak ya resep-resep yang dicoba. Terus rasanya juga tidak diragukan lagi nih masakan Kak Anas nih. Tapi sebenarnya kalau untuk niatan jualan itu kan kebetulan orang tua saya kan juga pengusaha catering. Nah di situ juga teman-teman barangkali dari customer atau klien atau ingin mencoba menu baru atau inovasi baru bisa langsung diusulkan. Jadi kita nanti mengupayakan buat produk seperti itu. Wah, jadi ini bisa nih dijual ya kayak gini nih, enak nih untuk Iya. main gak sih Kak Anas? Ini juga bisa jadi ide buat mahasiswa nih. Iya tuh, yang tadi kan Mas Pram kan idenya banyak banget tapi ternyata mie instan ya Mas Pram ya. Ini sekarang bisa yang lebih sehat. Lebih sehat. Mungkin kalau selama di Mojokerto, Masnya ini selama perusahaan catering itu udah berjalan untuk berapa tahun kalau boleh tahu? Kalau berapa tahunnya itu sekitar kurang lebih 7-8 tahun Kak. Nah tapi kan kemarin sempat pergantian pemimpin atau pergantian orang buat yang ngatur catering. Nah itu ya namanya usaha ada pasang surutnya sih Kak ya. Tapi sejauh ini cukup aktif juga di usaha cateringnya Kak. Nah kebetulan saya juga di sini kan juga posisi saya sebagai mahasiswa. Nah paling aktif kalau lagi liburan atau juga kalau misalnya ada hal-hal urgent aja sih buat ikutan bantu. Tapi alhamdulillah di rumah udah ada yang ordinir untuk usaha ini. Mengambil jurusan manajemen dengan target nanti juga bisa menjadi meneruskan mungkin bisnis seperti itu. Cateringnya bisa lebih gede lagi ya kayak Ya walaupun agak melimpang nih ya dari manajemen terus juga apa ya arahnya ke kuliner. Oh iya betul juga. Tapi yang namanya kuliah juga bukan masalah hal tersebut aja, tapi kita juga mindset terus juga pola pikir itu yang paling penting sebenarnya. Ilmunya ya, pengalaman juga didapat waktu kuliah itu penting banget buat usahanya kakak ke depannya. Buat ini nih Kak, kan kesibukannya banyak banget nih Kak. Iya, betul. Kayak di luar kuliah juga banyak tuh. Kalau sesibuk itu, ada nggak sih kayak seumpama ngisi waktu luang buat nemuin menu baru atau apa itu masih sempet nggak Kak kira-kira Kak? Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung sama perubahan kan dari zaman ke zaman, hari ke hari, bulan ke bulan itu kan ada orang-orang yang suka menu baru, terus juga mereka juga kadang ada yang lagi viral di TikTok atau di sosial media mana, nah itu bisa jadi referensi buat kita seperti itu. Inovasi ide-idenya gitu untuk guys ya. Betul banget. Kayak kan ini kan bakar ini kan pakai daun gini kan tradisional iya. banget. Terus sekarang kan ada yang kayak rice box atau apa itu kan juga modern, mungkin ada inovasi di situ juga gitu Kak. Sebenarnya kalau masalah inovasi itu bisa dipikir lebih lanjut pada waktu sambil berjalan gitu sih Kak. Gitu. Mungkin karena selama di kuliah ini apapun di Kota Malang tentunya kemudian melihat mahasiswa ini lebih suka seperti ini, mungkin sasaran target itu kan juga bisa Mas Anas peta-petakan dengan Betul banget. kabupaten apa
di Kota Mojokerto ya? Iya, Kota Mojokerto. Gimana dari Kak Anasnya itu sendiri? Nah, kalau Kota Mojokerto itu kan lebih khasnya itu kan lebih ke jajanan daerah. Nah, di situ bisa sambil kita kolaborasi. Misalnya di Kota Mojokerto terkenal dengan onde-ondenya, terus juga keripik rengkik. Tahu ikan rengkik kan? Belum. Nah, ikan rengkik itu kayak ikan lele, tapi bukan lele. Nah, itu bisa jadi kombinasi buat makan sama nasi bakar nasi. Gitu. Ada yang tinggi-tingginya Kak Anas. Sebenarnya sesuai request juga sih, Kak. Iya. Kalau dari awal buka sampai hingga saat ini enggak, jumlah pesanan yang paling terbesar itu jumlah berapa ya? Tapi kalau berbicara mengenai jumlah pesanan itu tergantung sih, Kak, tergantung event. Kadang kan di sini nggak setiap hari event wedding atau setiap hari ada event apa. Tapi di sini kan juga kita mengoptimalkan pada pemesanan nasi kotak dari tiap instansi atau dinas-dinas mana aja kayak gitu. Jadi kalau masalah besarannya atau kuantitasnya itu sekitar paling besar nih ya. Kalau untuk catering wedding itu sekitar 1.500 tamu undangan. Nah itu kalau untuk masalah masalah nasi kotak atau menu tiap hari itu biasanya paling banyak sekitar 750 sampai 1.000 seperti itu. Balik lagi ke mahasiswaan nih Kak, ke mahasiswaan aja sebagai mahasiswa kan relasi Kak Anas itu juga banyak banget kan. Alhamdulillah di situ sih. Itu bisa membantu nggak Kak? Kalau masalah relasi itu kan lebih ke arah branding nih Kak ya. Bagaimana secara kita membranding diri kita agar produk kita terus juga value atas diri kita itu dapat dikenal. Nah, adanya personal branding tadi dapat berdampak pada usaha dari F&B ini kayak gitu. Wah, sudah tidak terasa di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Anas karena udah memberikan informasi tentang masakan yang enak ini dan juga memberikan inspirasi kepada mahasiswa yang di rumah gimana sih biar nggak makan mie instan terus atau nggak beli terus kayak gitu. Aku bakal menambahkan juga, terima kasih juga mulai support dari sponsor utama kita yang mulai telah membantu dari awal hingga akhir, yaitu Warung Joko Sambang dan Ngalam Store. Oke, saya Pramudia dan rekan saya Eja, kami pamit undur diri. See you. Kali ini kita lagi survei untuk lokasi syuting kita yang berada di Lelanggahan di Dau. Jadi pantengin terus untuk snapgram kita karena kita akan membuat sesuatu yang baru. Jadi kali ini kita mau syuting di mana? Joko Sambang. Jam 2 kita syuting, kita lagi prepare mau berangkat ke Joko Sambang untuk melakukan produksi AV3. Saksikan taping kami dan kesibukan kami yang sangat lucu-lucu ini. Oke. See you. Guys, kenalin, aku Pram Dan aku Eja. and welcome to Tiba-Tiba Masak Food and Story. Jadi kita akan tutorial masak babi kurma. Pertama kita ada peralatan yang kita bawa adalah sutil, capitan, Logo kreatif. iya.